Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kalian harus tetap semangat belajar ya. Hari ini kita sudah memasuki tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Keberadaan telepon genggam adalah salah satu fakta tentang adanya globalisasi yang ada di sekitar kita. Amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman, atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Kita amati peta dunia ini. Dari peta dunia ini sudah ada beberapa gambar yang menunjukkan produk dari suatu negara. Kita bisa mengisi tabel berikut ini berdasarkan peta dunia. Yang pertama, nama produk yang bisa kita lihat adalah susu. Coba cari negara mana yang memproduksi susu? Ya, kalian benar. Yang memproduksi susu adalah Selandia Baru. Produk yang kedua, mobil. Coba cari gambar mobil dan sebutkan negara mana yang memproduksinya. Iya, Jepang. Yang ketiga, batik. Tentunya kalian tahu bahwa batik adalah produksi negara kita, yaitu Indonesia. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Mari kita tuliskan tentang beragam hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang globalisasi. Apa sih yang ingin kalian ketahui tentang globalisasi? Misalnya, apakah globalisasi itu? Atau mungkin kalian punya pertanyaan lain? Apa dampak positif dari globalisasi? Dan apa dampak negatif dari globalisasi? Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Coba perhatikan, benda apa sih yang sedang dipegang Siti dengan teman-temannya? Iya, benda itu adalah angklung, alat musik tradisional dari Jawa Barat. Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Situasi berubah drastis pada puncak acara penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Mari kita baca bersama.
Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Berdasarkan bacaan sebelumnya, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara diantaranya kerjasama pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Dalam pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, Indonesia berperan sebagai tuan rumah. Ketiga, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Angklung membantu menciptakan iklim yang kondusif. Para tamu undangan terlihat bahagia dan senang, sehingga pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral berlangsung sukses. Berikutnya, carilah informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kamu bisa mencari informasi tersebut di berbagai media seperti surat kabar, majalah, atau artikel-artikel berita di media elektronik. Inilah tabel kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Coba kalian cari informasi tentang bentuk kerjasamanya, kemudian apa peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial. Selanjutnya, cari pula informasi bentuk kerjasama budaya dan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara.
Tahukah kamu, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi, kata Udin. Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan, ucap Edo. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Coba lihat pembangkit listrik tenaga air pada gambar. Mari kita baca bersama bacaan yang berjudul Menghasilkan Energi Listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA, air dari waduk atau sungai, kalian lihat nomor 1 pada gambar, masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman, ada di nomor 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin nomor 7 melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator di nomor 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer, ada di nomor 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Kita lihat di nomor 10, itu gambarnya ya. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Baca kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Paragraf 1 berisi topik masalah. Kalian cari apa topik masalah pada teks tersebut. Paragraf kedua berisi deret penjelas, dan paragraf ketiga berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo.
Amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Mikrohidro atau yang dimaksud dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air. Air dialirkan melalui sebuah pipa pesat ke dalam rumah pembangkit yang pada umumnya dibangun di bagian tepi sungai untuk menggerakkan turbin atau kincir air mikrohidro. Energi mekanik yang berasal dari putaran poros turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh sebuah generator. Perbedaan antara pembangkit listrik tenaga air dengan mikrohidro terutama pada besarnya tenaga listrik yang dihasilkan. PLTA di bawah ukuran 200 kW digolongkan sebagai mikrohidro. Dengan demikian, sistem pembangkit mikrohidro cocok untuk menjangkau ketersediaan jaringan energi listrik di daerah-daerah terpencil dan pedesaan. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga kalian dapat dengan mudah memahami apa yang sudah dijelaskan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.